Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal UM Undip tahun 2014 bidang studi biologi. Kita mulai dari nomor 21, kita bacakan terlebih dahulu. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri yang hidup saprofit atau parasit termasuk ke dalam. Jadi cara makannya ada dua jenis kelompok bakteri. Yang pertama ada autotrof, ini bisa membuat makanan sendiri, biasanya dengan energi cahaya, disebut fotoautotrof, atau energi kimia, kemoautotrof. Tetapi yang kedua ada organisme yang tidak bisa membuat makanan sendiri, itu heterotrof. Dia memanfaatkan langsung zat organik, gitu. Nah, biasanya organisme ini menumpang pada makhluk hidup yang mati, berarti dia saprofit, pengurai, dekomposer itu, atau dia menumpang pada makhluk hidup yang masih hidup, maka disebut sebagai parasit. Sehingga kalau saprofit atau parasit disebut sebagai organisme heterotrof, ya. 21B, kita lanjutkan 22. Contoh bakteri yang menggunakan energi kimia yang mensintesis zat organik, berarti ini seperti tadi ya, ini bakteri kemoautotrof, membuat makanan sendiri dengan bantuan energi kimia. Jadi mengubah zat anorganik nanti menjadi zat organik. Nah, contohnya adalah bakteri Nitrosomonas, ya, C ya, sahabat cerdas ya. Jadi bakteri itu mengubah, contohnya ada amonia NH3 ya, kemudian diubah menjadi nitrit NO2, HNO2 ya, kemudian menjadi nitrat gitu. Nah, ini ada dua bakteri yang disebut bakteri nitrifikasi, ada Nitrosomonas, nitroso juga, Nitrosococcus. Tapi kalau nitrit ke nitrat nanti disebut nitrobakter. Nah, bakteri ini menggunakan energi kimia untuk mensintesis makanannya gitu. Nah, sehingga disebut sebagai bakteri kemoautotrof. Kalau Clostridium tetani ini parasit ya, menyebabkan tetanus. Ini saprofit, pengurai Lactobacillus untuk yogurt. Mycobacterium contohnya TBC, ini juga parasit. Escherichia coli saprofit. Nah, ini yang disebut autotrof. Kalau yang lain heterotrof ya. 22C, 23. Salah satu prinsip dalam pelestarian sumber daya air adalah menyimpan air dikala air berlebihan, penghematan penggunaan air. Jadi salah satunya ya, air itu bisa dikonservasi atau dilestarikan. Salah satunya dengan bisa menggunakan hutan lindung itu untuk melindungi air dan tanah. Nah, salah satunya ada air di dalam tanah, gitu. Seperti pada saat hujan lebat, kemudian air tanah masuk ya ke dalam tanah sehingga bisa dimanfaatkan di musim kemarau. Ya. Nah, inilah yang akan bisa menjaga. Jadi, di sini kata kuncinya adalah konservasi pelestarian air ya. Pelestarian air itu dengan cara melindungi ya siklus air, biogeokimia air ini, membuat hutan lindung tadi, itu bisa dengan ya meningkatkan volume air tanah. Kemudian yang kedua adalah bisa dengan meningkatnya ya volume air tanah sehingga meningkatkan juga kuantitas air atau jumlah air. Nah, sekaligus tidak hanya kuantitasnya tapi airnya juga tidak tercemar, berarti kualitas air juga bagus gitu. Nah, ini contoh cara untuk melindungi air dan punya tujuan seperti ini. Nah, sekaligus cara-cara yang lain yaitu adalah menjaga untuk menghemat air. Ya, menghemat air. Nah, berarti ini benar semua nih, meningkatkan volume, meningkatkan efisiensi penggunaan, berbagai kualitas, kuantitas. Nah, yang bukan meningkatkan peran. Kalau meningkatkan peran air malah justru menjadikan air itu banyak dimanfaatkan sehingga boros. Kuantitasnya jadi berkurang. Begitu ya, 23E, kita lanjutkan 24. Karantina terhadap suatu makhluk hidup yang diintroduksikan ke suatu daerah
Contohnya kita mengambil spesies asing dimasukkan ke negara kita. Nah, itu disebut introduksi spesies. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam spesies lokal, nah ini katakanlah spesies interlokal atau asing gitu. Maka harus kita kasih barrier dulu nih, penghalang ya. Nah, barriernya apa? Salah satunya dikarantina dulu. Nah, dikarantina dulu, dihabituasi di tempat khusus. Nah, dilihat dulu untuk apa? Untuk melindungi spesies-spesies lokal ini biar tidak tergeser dengan spesies yang dari luar. Ya, biar tidak menggeser secara kompetisi, reproduksinya, atau membawa penyakit dan sebagainya. Jadi tujuan karantina adalah melindungi, ya, konservasi itu melindungi dari spesies-spesies lokal agar tidak punah, kalah berkompetisi. Ya, gitu. Jadi di sini adalah melindungi makhluk lokal agar tidak kalah di dalam kompetisi, ya. Nah, bukan menjaga agar makhluk hidup tersebut berkembang biak, meningkatkan persaingan, salah ya, menjaga peran predator, salah. 24B, 25, kecenderungan sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada pada kesetimbang. Jadi kalimat setimbang itu adalah kalimat statis. Ya. Nah, statis itu seimbang, tetap gitu. Makanya disebut sebagai homeostatis. Jadi tetap dalam keadaan bertahan dengan perubahan-perubahan lingkungan. Berbeda dengan istilah suksesi, itu adalah keberhasilan kalau sebuah ekosistem rusak dalam beberapa tahun dia akan mencoba untuk memulihkan kembali sampai dari komunitas awal seperti gunung Krakatau meletus, ya, ada organisme perintis berupa lichens lumut kerak sampai dia berubah menjadi komunitas pohon yang heterogen gitu. Itu suksesi. Adaptasi ini adalah cara penyesuaian diri secara fisiologis, yaitu fungsi-fungsi faal di dalam tubuh. Nah, daya resiliensi adalah daya untuk ketahanan, ya, bukan ketahanan, jadi untuk kapasitas ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kapasitas. Jadi kapasitas sebuah ekosistem untuk bertahan tapi terhadap gangguan-gangguan, ya, dan kemudian beradaptasi. Nah, jadi kapasitas untuk adaptasi terhadap gangguan. Nah, beda, ini tetap seimbang. Kalau ini beradaptasi, menyesuaikan diri, ada gangguan yang berulang, nah itu seperti itu. Nah, kalau self purification itu adalah memurnikan, purification itu pemurnian terhadap kondisi lingkungan yang tercemar. Contohnya memurnikan kembali ya, pemurnian lingkungan-lingkungan yang tercemar. Begitu sahabat cerdas, nomor 25A. Kita lanjutkan nomor 26. Kita bacakan nomor 26. Sel prokariotik merupakan sel yang memiliki ciri-ciri berikut ya. Ini ciri-ciri sel bakteri, sahabat cerdas ya. Jadi prokariotik ini contohnya bakteri. Nah, kita gambarkan bakteri ini punya bagian-bagian yang seperti apa. Nah, seperti ini ya, sahabat cerdas ya. Nah, kita gambarkan sederhana saja. Nah, di sini dia bagian terluarnya ini memiliki satu dinding sel, biasanya tersusun oleh peptidoglikan. Kemudian yang kedua, membran sel tersusun oleh lemak dan protein atau lipoprotein. Nah, dia punya membran dalam, dikenal sebagai lekukannya nanti ada mesosom. Nah, mesosom ini berperan ganda ya, bisa sebagai alat respirasi, pengganti mitokondria, atau ekskresi, dia pengganti daripada retikulum endoplasma ya. Dan kemudian DNA-nya di sini, ini DNA-nya itu masih belum punya inti sejati ya, tidak disebut nukleus tapi nukleoid menyerupai inti. Nah, karena dia belum memiliki inti atau dikenal sebagai prokariotik, sehingga DNA-nya masih telanjang tanpa bungkus ya, begitu. Sehingga bagian nukleolus juga tidak ada gitu. Nah, ini benar ya, ini benar tidak mempunyai nukleolus benar. Lah, ini yang salah ya, kecuali kan
lignin ini salah, kayu ini biasanya dimiliki sel tumbuhan. Oke, 26D, 27. Pencernaan makanan pada lambung dibantu oleh hormon yang disekresi lambung, berperan sebagai stimulasi sekresi getah lambung. Jadi lambung itu disebut sebagai gaster, hormonnya adalah gastrin. Gastrin itu mengaktifasi HCl, HCl nanti akan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin, nanti mencerna protein. Jadi jawabannya C, 27. Kita lanjutkan 28. Pengangkutan air dan mineral dapat dilakukan secara apa? Jadi ada dua pengangkutan sahabat cerdas pada air ya. Ada pengangkutan di dalam vaskuler, berarti melalui silem, nanti air diangkut. Yang kedua adalah ekstravasikuler atau di luar pembuluh. Ya. Nah, jadi sebelum masuk ke silem, biasanya ada dua cara. Yang pertama ada simplas. Artinya air itu langsung menembus sitoplasma sel masuk ke dalam sel, bisa melalui proses osmosis gitu. Nah, yang kedua adalah apoplas. A itu berarti antar sel, sehingga lewat celah-celah. Ya, seperti air mengalir melalui celah-celah atau imbibition gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi simplas dan apoplas, A dan C, berarti jawabannya E. Kita lanjutkan 29. Hasil akhir proses metabolisme adalah energi. Ini contohnya reaksi eksergonik ya, sahabat cerdas ya. Contohnya apa? Respirasi aerob gitu. Nah, bagaimana respirasi aerob itu? Ada glukosa, nanti dibakar pakai oksigen, kan keluar CO2, uap air, dan energi dalam bentuk ATP. Jadi ATP itu adalah energi terakhir. Bagaimana ATP itu sumber energi? Jadi adenosin trifosfat nanti dipecah menjadi adenosin difosfat, kehilangan satu fosfat, dia melepas energi. Sehingga ATP itu adalah sumber energi. Jadi adenosin trifosfat. Ya. 29E, kita lanjutkan nomor 30. Kromosom itu apa? Jadi kita gambarkan sahabat cerdas ya. Ini sel, ini di dalam nukleus. Nah, di sini ada kromosom gitu. Nah, kalau kita gambarkan namanya kromosom ini. Nah, di sini ada untean-untean ya. Nanti dikenal sebagai kromomer. Nah, bagian kromomer ini nanti ada kromonema, yaitu bagian yang ada DNA-nya, sahabat cerdas ya. Nah, di dalam DNA itu nanti ada gen ini yang disebut sebagai penentu sifat. Maka kalau gen penentu sifat, kalau kromosom pembawa sifat. Jadi di dalam kromosom itu kalau kita urai lebih dalam ya, kromosom itu isinya adalah satu ada DNA, yang kedua ada protein ya, namanya disebut protein histon. Nah, nanti akan membentuk yang disebut, nah ini yang disebut nukleosom. Nanti berkumpul akan membentuk solenoid, solenoid akan jadi benang kromatin memendek, menebal, jadi kromatid sampai menjadi kromosom. Nah, artinya kromosom itu boleh struktur gen di dalamnya yang terdapat di dalam nukleus tadi. Ya, jadi kromosom itu di dalamnya ada struktur gen. Terdiri dari molekul DNA yang dihubungkan dari protein, betul. Benang-benang yang terdapat pada sitoplasma salah, dia harusnya di dalam nukleoplasma, di dalam cairan inti. Jadi jawabannya A dan B. 30D, kita lanjutkan 31. Seleksi alam hanya akan bekerja pada individu yang homozigot. Biasanya individu homozigot itu bisa mengakibatkan gen-gen letal atau gen-gen kematian. Contoh seperti talasemia. Ya, talasemia itu seandainya kita kasih kode T, lah ini yang letal. Letalnya dalam keadaan homozigot dominan. Tapi kalau yang heterozigot gini, dia hanya membawa saja. Ya, dia talasemia nih, minor. Biasanya tidak letal gitu. Kalau talasemia mayor bisa letal. Kalau yang gini kan orang normal nih, contohnya begitu. Nah, atau dia letal dalam kondisi resesif ya. Seperti albino pada jagung ya. Jadi katakanlah jagung itu kalau gini, nah ini albino nih, jagung albino mati karena nggak bisa fotosintesis. Kalau gini dia
normal, berarti berklorofil. Kalau gini normal tapi heterosigot membawa gen albino gitu. Nah, artinya jadi yang selalu homozigot, baik dia bersifat dominan atau dia bersifat resesif, itu bisa menyebabkan letalitas, tapi tidak selalu letal ya. Jadi kalau kita lihat jawabannya, seleksi alam menghasilkan gen letal yang menimbulkan mutasi kematian. Oke, 31A, kita lanjutkan 32. Penyemprotan ladang pertanian dengan feromon insektisida. Jadi insektisida itu pemberantas hama. Ya, pemberantas hama. Contohnya hamanya adalah serangga atau insekta. Cuman pemberantasan pakai pestisida seperti insektisida itu bisa membuat serangganya mati sehingga rantai makanannya akan terganggu di dalam sebuah ekosistem. Untuk itu bisa digantikan satu feromon. Nah, feromon ini semacam zat kimia itu penjebak ya serangga-serangga jantan. Nah, di situ jebakan feromon, serangganya datang ke situ, kemudian jantannya kejebak di situ, kemudian terbunuh. Nah, kenapa yang dibunuh jantan? Karena jantan itu membuai banyak serangga betina, sehingga tidak memusnahkan semua hama, tapi menurunkan populasi hama. Dengan cara apa? Dengan cara tadi menjebak serangga jantan, dibuat steril, mandul, sebagainya. Jadi menghambat perkembangbiakan. Nanti kata kuncinya itu feromon adalah menghambat perkembangbiakan hama. Karena dia penjebak serangga biar sulit ya. Mungkin dia nanti akan steril jantannya. Sehingga dia nggak bisa membuahi hama betina. Atau bisa konsepnya pestisida ini hanya membunuh serangga-serangga jantan saja. Begitu sahabat cerdas, 32C. Kita lanjutkan 33. Klasifikasi makhluk hidup memiliki manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup dan kepentingan manusia. Jadi pengelompokan makhluk hidup itu banyak manfaatnya sahabat cerdas ya. Yang pertama, menyederhanakan objek kajian biologi sehingga lebih mudah terklasifikasikan. Jadi menyederhanakan objek studi. Nah, kemudian yang kedua, bisa klasifikasi itu mengetahui manfaat dari organisme. Nah, ini untuk manfaat apa dan sebagainya. Nah, yang terakhir bisa mempermudah mengenali ya ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengelompokkan menjadi objek-objek yang lebih spesifik ya. Karena tahu mengenali ciri-ciri dari sebuah makhluk hidup. Begitu ya. Berarti manfaatnya contohnya dikelompokkan ke dalam tanaman pangan, tanaman obat ya, tanaman beracun dan sebagainya, ini penting gitu. Nah, ini benar nih ya. Penjelasan makhluk hidup memudahkan umat manusia untuk mempelajari keanekaragaman hidup dan manfaatnya, betul. Nah, kenapa penting untuk kelangsungan hidup? Karena tahu manfaat organisme peranannya. Jadi jawabannya betul-betul berhubungan A. Kita lanjutkan 34. Metabolisme bakteri tanah mampu menyediakan nitrogen bagi tumbuhan. Bisa ya, sahabat cerdas ya. Contohnya nitrogen di atmosfer itu bisa diikat menjadi amonia atau amonium. Nah, proses ini namanya fiksasi. Nah, fiksasi ini dilakukan oleh mikroba tanah. Contohnya bakteri Rhizobium leguminosarum yang hidup di tanaman kacang-kacangan atau di akar, membentuk bintil akar. Ada juga Clostridium pasturanium yang ini hidup bebas ya. Seperti itu. Nanti amonia ini akan dirubah menjadi nitrit. Nah, nitrit akan diubah menjadi nitrat, baru nitrat ini nanti diserap oleh tanaman sebagai sumber N untuk asimilasi N pembuat protein. Begitu ya, ini benar, bakteri merupakan sumber nitrogen, salah ya. Jadi bakteri itu bukan sumber nitrogen, karena nitrogen itu berasal dari udara, nanti diikat baru jadi amonia, nitrit dan nitrat. Oke, benar salah jawabannya C. Kita lanjutkan 35. DNA sel eukariotik terdiri dari kromosom-kromosom di dalam nukleusnya.
Jadi kebalik ya sahabat cerdas ya, kromosom itu di dalamnya terdiri dari DNA, bukan DNA terdiri dari kromosom. Ini salah. Jadi tadi udah kita jelaskan di dalam kromosom itu ada untaian ya, kromonema, di dalamnya nanti ada kromomer yang berisi DNA. Jadi DNA itu ada di dalam kromosom. Begitu, berarti ini salah. Sel tubuh manusia ada 46 kromosom, betul. Jadi sel tubuh itu ada 46, nanti yang 44-nya adalah kromosom tubuh, autosom, yang 2-nya adalah gonosom atau kromosom seks. Kalau kita tulis nanti laki-laki ada 44 autosom ditambah XY, kalau perempuan nanti ada 44 autosom ditambah XX. Ya, salah benar jawabannya D. Kita lanjutkan 36. Pernyataan gen baptis Lamarck dalam evolusi tidak dapat diabaikan, betul. Jadi evolusi yang paling dikenal teorinya itu yang pertama adalah Charles Darwin, yang kedua adalah John Baptist Lamarck. Nah, kalau Darwin ini adalah evolusi terjadi karena seleksi alam. Nah, kalau ini terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan diwariskan ke anak. Ya, teorinya adalah organ yang digunakan berkembang, use, organ yang tidak digunakan menyusut, namanya disuse. Nah, ini contohnya teorinya Lamarck seperti leher jerapah ya. Jadi semua nenek moyang jerapah itu berleher pendek. Gitu ya. Ini kita tulis jerapah berleher pendek karena dia diadaptasikan dengan pohon yang tinggi, kemudian jerapah ini berubah menjadi leher panjang. Maka teorinya dikenal sebagai adaptasi karena lingkungan. Nah, jerapah ini yang panjang akan diwariskan ke anak, jerapah leher panjang yang kita jumpai sekarang. Jadi benar, terdapat bukti yang kuat sifat yang diperoleh akan diwariskan. Ini salah ya. Ini dibantah oleh seorang tokoh namanya August Weismann. Ya, August Weismann ini dengan memotong dari ekor tikus. Ya, jadi ekor tikus itu dipotong, ya, kemudian disuruh kawin, ternyata anaknya tetap berekor. Disuruh dipotong lagi, gitu, sampai 21 keturunan, ternyata tikus itu tetap berekor. Berarti pengaruh lingkungan itu tidak diwariskan, sehingga nggak ada bukti yang kuat. Jadi pernyataan pertama benar, kedua salah. Jawabannya C. Kita lanjutkan 37. Fungi tidak termasuk ke dalam tumbuhan. Kenapa jamur itu tidak termasuk ke dalam tumbuhan? Ya, karena nggak memiliki sifat tumbuhan. Contohnya dia tidak berklorofil, berarti tidak berfotosintesis. Tidak berfotosintesis, maka fungi itu dia bersifat heterotrof, ya, tidak bisa membuat makanan sendiri. Kalau tumbuhan kan dikenal sebagai autotrof ya, sahabat cerdas ya. Ini ya, 2 dan 4 jawabannya C. Oke, kita lanjutkan 38. Fungsi satwa liar dalam regenerasi hutan. Jadi hutan itu bisa terregenerasi karena satu, beberapa spesies hewan mampu membantu penyerbukan. Contohnya seperti burung, kupu-kupu, beberapa serangga itu bisa membantu dispersal atau penyebaran biji seperti kelelawar, ya, musang gitu. Bahkan mempercepat kecambahan bisa. Contohnya seperti tupai ya, yang membawa biji kopi. Nanti bijinya tercerna di dalam sistem pencernaan, kemudian keluar di feses, tapi bijinya nggak hancur, melainkan kulit-kulit bijinya itu berkurang sehingga perkecambahan menjadi lebih cepat. Beberapa hewan mengeluarkan kotoran bisa menjadi pupuk alami. Contohnya pupuk guano, kotoran dari burung ya, aves, atau kandang dari kotoran-kotoran seperti hewan-hewan liar ya, banteng, seperti itu ya, sahabat cerdas ya. Jadi semua ini benar nih, 1, 2, 3, 4 jawabannya E. Kita lanjutkan 39. Yang berperan di dalam sistem kekebalan tubuh. Jadi sahabat cerdas ya, salah satunya kekebalan tubuh itu oleh leukosit. Jadi sel darah itu kan ada LED ya. Ini leukosit, sel darah putih, eritrosit merah, trombosit, keping darah.
Kalau eritrosit itu nanti mengangkut hemoglobin, itu mengangkut oksigen dan CO2 ya. Trombosit nanti pembekuan darah, kalau luka, berdarah, beku, kering. Nah, ini pembekuan. Lah, leukosit ini sebagai sistem imun atau kekebalan. Lah, leukosit itu salah satunya ada band ML. Ada 5 ya, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada basofil, kemudian eosinofil, ya, ada neutrofil, dan ada monosit. Nah, ini biasanya berperan untuk memakan ya penyakit ya, kuman dan sebagainya, melakukan fagosit. Nah, ini membentuk antibodi atau limfosit. Jadi jawabannya 1 dan 3 B ya. Ini untuk eritrosit pengangkutan gas nafas, oksigen dan CO2. Histiosit itu sel hati, sahabat cerdas. Oke, kita lanjutkan nomor 40. Mikroorganisme dapat dimanfaatkan untuk memproduksi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia apabila telah diketahui sifat-sifatnya. Tadi ya, sahabat cerdas ya, mikroba ini bisa dimanfaatkan, bisa teknologi tradisional, konvensional melalui proses fermentasi, berarti respirasi anaerob, ya. Kemudian bisa direkayasa melalui teknik rekayasa genetika. Nah, kenapa dia bisa digunakan fermentasi? Karena tadi ya, dia uniseluler, kemudian reproduksinya sangat cepat ya, kemudian pertumbuhannya bisa membelah diri dengan optimum di kondisi tertentu dan bisa beradaptasi di kondisi-kondisi ekstrim. Ya, ada bakteri ekstrim ya, dengan kondisi tertentu, panas tertentu, itu bisa kuat gitu. Nah, ini ya, kita lihat ya, kenapa sifatnya adalah bakteri bisa metabolisme anaerob, fermentasi. Kemudian ukurannya kecil sehingga populasinya banyak, hanya membutuhkan ruang kecil betul. Kemampuan berkembang biak cepat karena dia membelah diri ya. Mampu beradaptasi dengan cepat ya jika terjadi perubahan ekstrim ya. Biasanya mikroba itu seperti bakteri bisa membentuk endospora. Jadi kalau lingkungannya ekstrim, dia membentuk endospora. Begitu sahabat cerdas, ini semuanya 1, 2, 3, 4, jawabannya E. Demikian pembahasan UM Undip tahun 2014. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.